lewat semua yang kami alami Tuhan. Kami tahu Tuhan dahsyat. Kami tahu Tuhan keadaan itu tidak akan merubah iman kami. Iman kami merubah keadaan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkau segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Puji Tuhan, kalau kita ada di bulan pertama, di minggu pertama pada bulan Maret ini, suatu anugerah dari Tuhan Yesus bagi setiap kita, saudara. Amin. Ini hari ketiga pada bulan ini, jadi nomornya cantik, 3 Maret 2024. Saya percaya kita juga menerima berkat yang luar biasa hari ini, saudara. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan persepuluhan yang ada di tempat ini, yang mau memberikan dengan amplop, boleh angkat tangannya supaya para pelayan Tuhan bisa membagikan amplop persembahan persepuluhan kepada saudara. Yang belum punya amplop boleh angkat tangannya, biar para rekan-rekan pelayan Tuhan bisa melayani Bapak Ibu semuanya. Jika saudara juga memberikan secara online atau transfer, ada nomor rekening yang ada di layar, atau juga ada di amplop persembahan kita, ada juga nomor rekening dari GBI LPG. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan cinta kasih kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan, mari kita baca bersama-sama teks yang depan ini dengan iman kita bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada hari ini, Minggu 3 Maret 2024, saya tidak datang dengan tangan hampa. Pada hari ini, saya mempersembahkan persepuluhan sebagai salah satu cara saya bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Saya percaya firman-Mu dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Sebab itu aku percaya pada tahun bangkit dan jadi teranglah ini, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku, supaya aku senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dari hari-hari yang lalu sampai saat ini Tuhan. Bulan Februari yang lalu Tuhan berkati kami dalam pekerjaan kami. Saat ini di awal bulan ini kami mempersembahkan persepuluhan sebagai wujud cinta dan kasih kami kepada Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa persembahan persepuluhan kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bawa ke depan ini, ada kantor kotak-kotak persembahan persepuluhan.
sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Selamat memberikan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita siapkan hati kita pada Dia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta. Mari sambil berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita boleh berdiri bersama. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam hadirat Tuhan pagi hari ini akan ada penyerahan anak Saudara. Untuk kita doakan bersama-sama dari keluarga dengan nama ayah Pak Mutedik dan Elizabeth Catherine. Nama anak adalah Adrial Fritz Perkasa. Saya tak mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan doakan bersama-sama. Sebelah sini. Oke. Usianya berapa bulan? 3 bulan. Nah, luar biasa. Saudara, kita turut bersuka cita bersama-sama. Kita doakan agar kehendak Allah, rencana Tuhan digenapi dan terjadi atas Adrial Fritz Perkasa. Namanya bagus ya. Kita doakan juga orang tuanya, biar hari ini Tuhan menyertai, memberkati, mengurapi dengan perkara-perkara yang ajaib daripada Tuhan. Berkat Tuhan turun atas keluarga ini. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan secara khusus untuk anugerah-Mu yang melimpah atas keluarga dari saudara kami, Mutedik dan Elizabeth Catherine. Di mana hari ini Tuhan, oleh karena iman mereka Tuhan,
mereka membawa Adriel Fritz Perkasa di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, supaya hari ini segala yang baik daripada Tuhan, perkenanan anugerahnya boleh turun atas Adriel. Dan kami di sini semua sepakat, kami berdoa karena Engkau Tuhan, Adriel boleh ada. Dan karena kebaikan-Mu hari ini, Adriel Tuhan boleh diberkati, supaya dia boleh tumbuh menjadi anak yang luar biasa, indah di hadapan Tuhan dan manusia. Perkenanan Tuhan menyertai, dia boleh tumbuh dalam tuntunan, dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau sertai dia, supaya setiap rencana yang ajaib Tuhan sediakan buat Adriel digenapi, tidak ada yang gagal. Berkati Adriel ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, supaya segala hal yang indah, yang baik daripada Tuhan hari ini Tuhan, Engkau rencanakan, Engkau genapi dalam kehidupannya. Demikian kedua orang tuanya, dalam nama Tuhan Yesus berkati. Keluarga ini diberkati. Selalu Tuhan, kasih-Mu yang mengikat mereka menjadi unity, satu di dalam tujuan ilahi, menggenapi rencana Allah bagi masa depan anak-anaknya, bagi masa depan keluarga ini Tuhan. Pekerjaan orang tuanya diberkati, juga kehidupan mereka penuh damai sejahtera, sehat, berhasil, sukses dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, dan biarlah kiranya Tuhan menyertai menuntun langkah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat ya, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau yes, Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu hari demi hari Tuhan. Walau kadang kami lupa, kami gak setia, Engkau selalu setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau sedang melawat kami, berbicara Tuhan di tengah-tengah kami, supaya rencana Allah yang ajaib itu digenapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita masuk bulan Maret, bulan ketiga. Ini minggu pertama, tanggal 3, bulan 3 Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya berdoa kita semua sini dalam keadaan baik, dalam keadaan luar biasa. Katakan amin. Sehat semuanya? Luar biasa. Ya, ini bulan ini, ya, bulan depan kita sudah merayakan Paskah ya. Kemarin rasanya baru merayakan Natal, bulan depan kita sudah merayakan Paskah, saudara. Dan saudara juga di bulan ini, ya, mau masuk puasa ya. Bulan ini masuk bulan puasa. Tetap jaga kesehatan, saudara ya. Percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus ada terus dalam hidup kita. Ya, saudara, hari ini saya akan saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan tentang divine calling, panggilan ilahi. Ya, nah, silahkan dibuka ayatnya, slide-nya, teman-teman. Di sini sudah ada yang pernah mencoba itu nggak, kereta cepat? Ada yang sudah, semangat banget ya. Bapak Ibu sudah nyoba kereta cepat ya? Oh belum ya? Ya saya harus jujur, saya juga belum.
Nah, kereta cepat ini buat yang sudah mencoba, saya dengar cerita dari teman-teman saya yang Jakarta Bandung itu loh ya. Yang kecepatannya bisa 350 kilo per jam ya. Yang harusnya namanya wush ya. Wush gitu. Yang katanya kalau kalau biasanya tempuh jaraknya bisa berapa jam itu ya. Sekarang cuma setengah jam ya. Nah, kalau saya sih masih katanya karena saya belum nyobain. Kalau yang sudah nyobain langsung iya Pak gitu. Dan kalau kita lihat videonya, di situ bisa dilihat kecepatannya 350 kilo per jam. Iya. Memang saya pernah naik kereta cepat saudara, tapi kebetulan bukan di Indonesia. Naik kereta cepat, bahkan ada kecepatannya bisa 400 kilo per jam. Bahkan lebih dari 400 kilo per jam. Tapi ini yang di Indonesia juga hebat, 350 kilo per jam. Saudara, kereta ini bisa meluncur 350 kilo per jam karena memang didesain, dikhususkan secara khusus, makanya harganya juga nggak murah saudara. Untuk apa? Supaya bisa mencapai tujuannya, yaitu menghantar kita yang tadinya harus 2 jam, 2,5 jam, itu menjadi cuma setengah jam. Ada suatu purpose, ada suatu tujuan. Dan pada saat itu kita pakai, kita nikmati dan dimaksimumkan tujuannya itu, perangkat ini atau kereta ini dijalankan secara maksimal, optimal, masuk sampai kecepatan 350. Semua orang kan bilang, wow, luar biasa. Dan semua menikmati dan puas. Tapi bayangkan kalau kereta ini saudara, katanya 350, tapi waktu saudara naik, kecepatannya cuma 75 kilo Pak per jam, 100 kilo per jam. Saudara puas nggak kalau kayak begitu? Nggak puas. Sesuatu yang sudah didesain dengan luar biasa, terus tiba-tiba harusnya 350 kilo per jam, tiba-tiba hanya 100 kilo per jam. Pasti saudara habis itu ngedumel, nggak puas. Kenapa? Wah, ini ada nggak bener nih. Dan ternyata nggak bisa juga dipaksakan 350 kilo. Lebih parah lagi kalau seperti itu. Tapi hari ini kita melihat bahwa hal-hal yang baik yang didesain secara khusus dan bisa difungsikan sesuai dengan tujuannya, itu membuat kita semua satisfied, puas. Demikian mobil sport. Mobil sport itu yang didesain kecepatannya sampai sekarang 500 km per jam. Kalau dipakai untuk kecepatan 10 kilo, 50 kilo per jam, kurang terasa bahwa itu mobil sport. Memang tempatnya harus di lapangan balap, ya, di tempat racing, di tempat yang benar. Kalau di luar negeri itu saudara, misalnya seperti di Eropa, itu kita kecepatan 150, bahkan kecepatan 180, di sini sudah cepat banget ya, 170. Itu tiba-tiba di samping kita masih dikasih tanda, di dim gitu. Suruh minggir. Minggir mas, ada yang mau lewat. Yang mau lewat itu lebih cepat lagi. Padahal ini kecepatan sudah 170, 180. Tiba-tiba waktu di dim, dia langsung lewatnya set, saudara. Memang jalanannya jalanan untuk kecepatan mobil bisa sampai 200 lebih, 250, 300. Nah, sebuah ciptaan yang luar biasa, yang didesain untuk performanya luar biasa, kalau tidak dipakai luar biasa, itu akan mengecewakan. Dan saudara, demikian juga pada saat Tuhan menciptakan kita diciptakan luar biasa. Bukan untuk sesuatu yang biasa, bukan untuk underperform. Kita diciptakan untuk sesuatu yang maksimal, perform sesuai dengan kapasitas, potensi yang Tuhan taruh dalam setiap daripada saudara dan saya. Jadi pertama hari ini saya mau sampaikan, di antara kita semua yang di sini, semua diciptakan luar biasa. Katakan luar biasa. Saya luar biasa. Banyak orang bilang saya biasa-biasa. Hati-hati dengan perkataan kita. Ubah dari hari ini, saya luar biasa. Nah saudara, yuk selanjutnya lihat, next slide. Di Efesus 2 ayat 10, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara lihat ini, live life to the fullest. Kita hidup menjalani kehidupan yang maksimal, penuh.
Itu yang Kristus mau, yaitu apa? Di dalam Kristus. Kenapa saya bisa menjalani hidup yang maksimal, Pak? Karena Tuhan desain kita dengan luar biasa. Istilahnya begini, kualifikasi kita, spesifikasinya kita itu luar biasa, saudara, bukan biasa-biasa. Jadi kalau hari ini kita berpikir kita biasa-biasa, itu hasil pekerjaan si jahat. Dia kepengen kita berpikir kita ini bukan luar biasa. Kita ini ciptaan biasa. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah ini kata baik, yaitu luar biasa, hal yang baik. Yang gak baik harus dibuang. Kalau hari ini kita masih melakukan ada hal yang gak baik yang kita lakukan, yang kita rasakan. Pak, kok rasanya hidup saya ini banyak yang gak baik. Itu yang harus kita buang pelan-pelan. Karena kita didesain sama Tuhan, bahkan sebelum kita ada, lahir, untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk teman-teman anak-anak muda, kita didesain untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ini sudah disiapkan sama Allah sebelumnya. Jadi dari slide pertama ini saya mengajak kita semua untuk mulai mengubah paradigma. Oh, aku ini bukan biasa-biasa ya Pak. Yes, Anda bukan orang biasa. Anda diciptakan oleh Allah sendiri. Allah gak pernah bikin barang rongsokan. Allah gak bikin barang yang tidak berguna. Allah bikin barang yang hebat. Yang tadi 350 kilo per jam bisa 350 kilo per jam. Bukan 100 kilo per jam. Nah, hari ini saudara, kalau kita tahu tema tahun ini, bangkit menjadi teranglah. Nah, saya ambil dari kata bangkit. Bangkit itu berarti dari sesuatu yang tadinya mungkin kita duduk, kita diam, dan sekarang kita harus melakukan sesuatu, bergerak. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan satu hal yang perlu kita tahu pada saat kita bangkit, yaitu memaksimalkan kapasitas potensi ilahi yang Tuhan kasih sama kita. Saudara dan saya punya kapasitas potensi ilahi karena yang bikin Allah, yang menciptakan kita itu Allah, buatan Allah. Jadi potensi yang dikasih sama kita adalah potensi dari Allah, potensi ilahi. Potensi dari Allah. Potensi ilahi ini hanya akan maksimal jika Anda dan saya mengenal tujuan kita di dalam Kristus. Kalau kita nggak kenal, gimana kita bergerak? Bayangin, kalau tadi kereta cepat ini saudara tidak ditaruh di rel, gimana bisa gerak 350 kilo per jam? Atau kalau relnya pakai rel biasa yang tidak didesain khusus, nggak bisa dia jalan 350 kilo per jam. Kita harus tahu fungsi tujuan dari hidup kita. Dan mengenal tujuan hidup itu dalam kekristenan adalah mengenal divine calling, yaitu panggilan ilahi. Setiap daripada saudara dan saya di sini punya divine calling. Katakan amin. Panggilan ilahi. Pak, saya nggak punya. Saudara, firman Tuhan katakan saudara dipanggil. Berarti saudara punya panggilan ilahi. Nah, satu lagi paradigma harus diubahkan. Masa sih Pak saya punya? Punya. Masalahnya tidak semua dari kita bisa memahami sepenuhnya divine calling. Ada yang masih gagal paham. Ada yang gagal mengenal callingnya. Pak, saya masih muda. Saya masih anak muda. Masa saya punya calling? Semua dari kita punya calling. Saat engkau percaya pada Kristus, panggilan itu ada pada kita. Dan hari ini saya mengajak kita semua mengenal bagaimana saya bisa tahu panggilan saya, Pak. Ada beberapa orang, saya sering bertemu orang-orang yang bertanya pada saya, bagaimana Pak saya mengenal panggilan saya, bagaimana saya tahu panggilan saya. Dan ini adalah pertanyaan yang sama, yang bertahun-tahun yang lalu juga saya sering tanyakan. Saya tanyakan kepada hamba-hamba Tuhan, saya tanyakan pada orang lain, gimana saya tahu panggilan saya. Kalau kita nggak tahu panggilan kita nggak akan bisa maksimal. Karena kita didesain sama Tuhan luar biasa dan untuk maksimal. Kalau kita nggak tahu, kita nggak akan maksimal. Hari-hari ini banyak orang bilang, Pak, saya rasanya nggak maksimal dalam hidup saya. Nah, itu poinnya. Kenapa nggak maksimal? Apakah engkau sedang menjalani panggilan ilahi? Apakah engkau tahu panggilan ilahimu? Apakah engkau sedang menjalaninya hari ini? Atau engkau hanya ngalir saja? Nah, itu banyak perbedaannya, saudara. Pertama, karena nggak mendengar suara Tuhan dengan jelas. Tuhan itu selalu bicara loh sama kita. Pak, saya kemarin baru marah-marah sama istri saya. Atau saya kemarin marah-marah Pak di kelas.
Kalau buat yang pelajar. Atau istri, saya jengkel sama suami saya marahin dia Pak. Kadang-kadang kebawa emosi. Saya nggak yakin Pak, Tuhan bicara sama saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Nanti nunggu kalau suara hati saya sudah beres, baru mungkin saya bisa dengar suara Tuhan. Saudara, Allah itu selalu aktif berbicara kepada saudara dan saya. Waktu rohnya ditaruh di sini, ini nih bicara terus. Ini kalau seperti saudara tahu radio, saudara. Radio itu kalau saudara putar ke frekuensi yang tepat, saudara dengar siarannya terus. Yang sering masalah adalah kitanya tidak pada frekuensi yang tepat. Dan kitanya gak ngerti bahasa Allah. Bahasanya Allah itu kalau kita mau ngerti lewat mana? Lewat baca firman terus, belajar firman. Lama-lama kita ngerti. Bahasa cintanya Tuhan itu firman Tuhan. Kalau kita gak pernah belajar, kita gak ngerti Tuhan ngomong apa. Saudara ingat kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu berdosa. Yang nyari Adam dan Hawa siapa? Tuhan duluan kan? Allah kan? Adam di mana engkau? Adam di mana engkau? Waktu saudara dalam keadaan mungkin saudara sedang lupa sama Tuhan. Saudara melakukan kesalahan, saudara pikir itu fatal. Dan saudara merasa Tuhan pasti meninggalkan saya. Tuhan gak mau bicara sama saya. Saudara ingat Adam dan Hawa? Tuhan sedang nyari saudara. Tuhan mau bicara sama saudara dan saya. Iblis sering menipu, bilang Tuhan gak mau bicara lagi sama engkau. Tuhan tetap bicara saudara. Karena apa? Tuhan sayang sama saudara dan saya. Saudara, kisah Petrus. Petrus ini saudara, ninggalin Yesus. Yesus mau disalib. Dia bilang pura-pura gak kenal. Dia tinggalin Yesus, lari. Waktu Yesus bangkit ketemu Petrus, Yesus pulihkan hati Petrus. Yesus loh inisiatifnya yang pulihkan hati Petrus, rekonsiliasinya. Lalu Yesus bilang, bahkan dikasih tanggung jawab yang besar, gembalakan domba-dombaku. Itu loh. Yesus tidak mau memutuskan hubungan komunikasi dengan saudara. Seringkali kita yang gak dengar, kita yang putusin. Frekuensinya kita geser frekuensi lain yang lebih enak di telinga. Nah saudara, tanpa memahami divine calling kita, kita akan tersandung-sandung untuk maksimal dalam panggilan kita. Nah hari ini saya akan mengajak kita semua secara singkat melihat beberapa kisah secara singkat saja. Tokoh-tokoh Alkitab dalam perjalanannya mereka menerima panggilan ilahi dari Tuhan. Enggak semua saudara. Semua tokoh Alkitab itu mereka luar biasa dalam merespon, menjalankan panggilan ilahi. Tapi hari ini saya akan mengajak kita melihat beberapa saja. Dan mungkin di sekolah minggu juga sudah diajarkan. Tapi hari ini mari kita belajar dari firman. Saya percaya firman Tuhan berbicara kepada kita dengan cara yang ajaib. Kita belajar, kita lihat bagaimana sih menemukan panggilan, bagaimana meresponinya, bagaimana kalau saya misalnya nggak yakin dengan panggilan saya, bagaimana kalau saya keberatan dengan panggilan saya, bagaimana kalau saya bahkan lari dari panggilan saya. Ayo kita lihat sama-sama ya. Kita lihat yang slide pertama saudara. Nah, menjadi maksimal dalam panggilan ilahi, pertama mengerti panggilan ilahi. Dan ada satu contoh yang pertama, yaitu Nuh. Di sini apa yang kita bisa belajar dari Nuh? Untuk mendapatkan dampak maksimal dalam panggilan ilahi, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, meskipun itu tidak masuk akal dan bahkan ketika orang lain tidak memahaminya. Di dalam firman Tuhan dikatakan di Kejadian, Nuh melakukan tepat seperti yang perintahkan Tuhan. Pada hari itu waktu Nuh dapat firman Tuhan saudara, bangun bahtera di daratan bukan di laut. Kira-kira kalau zaman sekarang, saudara ngeliat tetangga saudara di kanan bangun kapal, terus dia bilang akan ada banjir di sini. Saya bangun kapal besar. Saudara pasti berpikir aneh nih orang, mungkin dalam tanda kutip gila kan? Iya kan? Saudara bangun pagi, buka pintu kamar, ngeliat tetangga saudara lagi bangun kapal besar, ditaruh di situ. Bayangkan saudara, Nuh itu menurut catatan Alkitab itu kira-kira melakukannya 100 tahun lebih saudara. Bahkan ada yang bilang 120 tahun katanya. 100 tahun melakukan hal yang tidak dipahami manusia lain, teman-temannya, tetangga-tetangganya. Dipikir orang gila, dicemooh saudara. Apakah hari ini Anda adalah salah satunya melakukan panggilan Tuhan yang orang lain bilang Anda gak masuk akal? Kalau saudara tanya, Pak Roy pernah ngalamin? Oh pernah.
bahkan dari teman dekatnya saya dan istri saya. Mereka bilang, ini teman dekat loh saudara, teman dekat dari sejak saya masih sekolah. Ya dengan nada yang agak nyinyir, waktu saya memutuskan untuk melayani, mereka dia bilang, ini hal yang gak masuk akal yang kamu lakukan ini. Bahkan mereka bilang tanda kutip ya, dengan bahasa halus dia bilang, saya dan istri saya ini bodoh gitu, mau melakukan itu. Itu saya ingat, karena saya berdua dengan istri saya. Tapi karena ini teman, tapi saya ingat, saya dibodohkan. Tapi gak apa-apa. Waktu itu karena mungkin orang lain tidak paham. Saya pun gak sepenuhnya paham. Tapi saya lakukan karena apa? Karena Tuhan memerintahkan. Nah, itu Nuh saudara. Kalau hari ini ada yang seperti di antara kita yang seperti itu, saudara, terus gali dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan ini banyak orang gak kenal, gak ngerti apa yang aku lakukan ini. Tapi kok aku merasa Roh Kudus bicara terus sama aku. Lakukan. Saudara lakukan, harus belajar. Yang kedua, Tuhan seringkali memberitahu kita apa yang harus dilakukan sebelum dia menunjukkan bagaimana melakukannya. Jadi step by step. Kadang-kadang tuntunan Tuhan itu waktu bicara seperti kepada Abraham. Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergi, tapi nanti ditunjukkannya. Itu is not easy, gak mudah seperti itu. Itu bikin galau. Dan saya mungkin yakin beberapa di antara kita hari ini ada yang ngalamin seperti itu. Karena ini sering terjadi. Saya pun ngalamin. Saya juga ngalamin nih saudara. Tuhan bilang ke tempat yang gak populer buat saya pergi. Saya harus memilih yang satu populer, satu gak populer. Saya lakukan. Waktu saya lakukan itu bergumulan. Habis itu saya gak ngerti. Tuhan waktu saya di sini, saya harus ngapain sama istri saya? Saya harus ke gereja ibadah di mana? Itu waktu pertama kali saya pulang ke Indonesia. Saya harus ibadah di mana Tuhan? Kenapa saya harus ada di sini? Tuhan tuh ajaib loh. Istri saya lagi bingung naik mobil nyetir gitu kan di tengah perumahan bingung Tuhan harus ke gereja mana ya, kita nggak tahu masih minggu pertama. Tuhan kirim seorang wanita datang ke mobil istri saya, buka kaca terus bilang, "Ibu, saya digerakkan Tuhan. Ibu nyari gereja ya?" Dahsyat ya Tuhan tuh ya. Saya masih ingat namanya, ibu itu ingat. Ibu itu yang membawa saya akhirnya pertama kali ke gereja. Dan hari ini berjumpa dengan saudara saya. Dia hanya digerakkan Tuhan, dia bilang, saya digerakkan Tuhan. Itu ada wanita nyari gereja di sana di mobil. Kamu datang, dia ketok kaca terus turun. Ibu nyari gereja ya. Kita gak tahu waktu terus kemana. Jadi saudara, berjalan waktu Tuhan tuntun step by step seperti Abraham, Tuhan juga bisa tuntun saudara. Yang penting saudara percaya. Nah, selanjutnya, mau menjadi maksimal dalam panggilan ilahi. Anda didesain untuk kecepatan 350 kilo per jam. Anda mau terus bisa bergerak dalam 350 kilo per jam. Maka kita belajar dari hamba-hamba Tuhan ini, dari tokoh-tokoh Alkitab. Nah, Musa waktu pertama kali dipanggil Tuhan, Musa itu grogi, nervous. Musa bilang, kalau mereka gak dengar aku gimana Tuhan? Aku ini gak bisa ngomong. Aku ini gak punya yang Tuhan bilang. Tuhan ini nyuruh aku hebat banget loh, gede banget loh. Ini ngomong ke satu bangsa. Aduh Tuhan, aku sudah gak kenal sama mereka. Aku gak bisa bicara sama mereka. Aku ini lidahku ini kaku. Aku gak punya keterampilan itu. Aku gak punya kemampuan itu. Seringkali kita menjudge diri kita gak mampu. Tapi Tuhan yang tahu karena dia yang desain. Katakan amin. Seringkali kita bilang Tuhan aku gak mampu. Saudara, kalau Tuhan ngutus engkau, Tuhan tahu karena dia yang ciptakan engkau. Tapi tadi kita ini buatan Allah. Diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Tuhan sudah desain perbuatannya itu apa saja. Saudara lihat, Tuhan mendorong Musa terus. Musa nentang didorong terus. Saudara baca nanti di Keluaran 3 sama 4. Jadi pada saat Tuhan dorong, akhirnya Tuhan sempat murka sama Musa. Karena Musa nolak, Tuhan suruh orang lain aja lah. Saudara baca nanti. Dan waktu Musa bilang, suruh orang lain aja Tuhan, jangan aku. Dikatakan Tuhan murka, bangkit murkanya. Tuhan tuh marah. Tapi Tuhan tetap, walaupun Tuhan kecewa, marah, Tuhan tetap mendorong, bahkan memampukan Musa melampaui rasa takut dan bahkan keberatannya. Musa tuh keberatan.
Tapi Tuhan tolong dia. Tuhan bilang, itu loh ada kakakmu Harun. Udah, nanti biar Harun bicara. Tapi kamu yang akan tetap jadi leadernya. Tuhan kasih solusi buat saudara dan saya. Bahkan waktu saat saudara dan saya merasa gak mampu. Katakan amin. Kadang panggilan ilahi itu rasanya, aduh gak mampu Tuhan. Tapi Tuhan tuh kasih solusi. Buat kita semua, juga buat anak-anak muda. Jangan takut untuk berpikir besar. Untuk melihat perkara-perkara besar. Jangan langsung jiper duluan, jangan langsung mundur duluan. Karena Tuhan yang akan mampukan. Dan saudara ingat kisahnya Yunus. Yunus itu lebih lagi. Yunus itu baru dibilang Tuhan, Yunus kamu pergi ke ya. Langsung Yunus beli tiket pesawat, beli tiket kapal, langsung melarikan diri. Saudara baca kitab Yunus. Baru Tuhan bilang, Yunus kamu ke Niniwe ya. Langsung dia cari tiket kapal, melarikan diri ya Tuhan. Firman Tuhan katakan dia melarikan diri loh. Ada gak di sini yang seperti itu? Saya berharap gak ada. Melarikan diri dari panggilan. Saudara, Tuhan memulihkan Yunus. Tuhan itu setia. Waktu seseorang melarikan diri dari Tuhan dari panggilan, saya berharap gak ada yang di sini. Tapi kalaupun ada, jangan engkau takut saat engkau bertobat. Saat engkau datang sama Tuhan, engkau mengakui sama Tuhan, Tuhan aku mau kembali, aku melakukan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Panggilan Tuhan tuh gak semuanya harus ada berdiri di sini saudara. Panggilan Tuhan tuh pada saat Tuhan utus saudara ke marketplace, utus saudara di tempat kerja saudara, utus saudara di bisnis saudara, utus saudara di kantor, di pelayanan, di sekolah, di keluarga. Anda punya panggilan. Tapi kadang-kadang kita berpikir bahwa itu bukan panggilan. Itu panggilan. Perbuatan-perbuatan baik. Tapi kalau saudara kadang merasa terlalu berat dan mulai melarikan diri, saya gak mau lakukan ini. Ini sudah di luar kuasa saya. Saya gak mau mengampuni. Saya gak mau memaafkan. Saya gak mau rujuk lagi. Saya gak mau bersinergi lagi dengan dia. Padahal itu Tuhan minta. Kita lari dari situ. Nah saudara, firman Tuhan katakan Tuhan setia. Bahkan Tuhan mau pulihkan saudara kalau saudara sadar bahwa kita bagi yang sudah melarikan diri dari panggilan yang Tuhan berikan. Menjadi maksimal dalam panggilan ilahi. Saudara ingat kisahnya Simpson. Orang Kristen itu saudara bilang gini, Pak saya ini melayani Tuhan sudah lama. Tapi kenapa saya biasa-biasa aja dalam hidup saya, nggak mengalami suatu terobosan. Ada satu hal yang kita bisa belajar dari sini, yaitu kalau kita terus berkubang melakukan kebiasaan dosa, Tuhan tuh tetap mengasihi kita ya. Keselamatannya buat kita tuh sempurna. Tapi kalau kita biarkan hidup kita berkubang dalam dosa, bahkan dalam dosa-dosa yang kita anggap kecil, saudara, dan kita nggak berhenti, itu akan membuat saudara lawatan kuasa Allah itu gak maksimal dalam hidup kita. Gak bekerja bahkan suatu hari terhenti. Saudara Simpson itu dipilih jadi nasir Allah. Sejak kecil, sejak dari dalam kandungan. Ibunya sudah dibilang, ini dipilih Allah nih kepada ibunya. Bahkan ibunya waktu hamil gak boleh makan haram, gak boleh makan minuman beralkohol, minuman anggur. Waktu dia lahir rambutnya gak boleh dipotong. Tapi Simpson hidup dengan sembrono, membiarkan hidupnya bergaul dengan hal-hal yang bisa menyeret dia keluar dari jalurnya Tuhan. Bergaul dengan Filistin, bergaul dengan wanita-wanita yang gak benar, bergaul mungkin kalau zaman ini dengan pergaulan bebas, pergaulan gak benar, dengan drugs, dengan obat-obatan. Sampai suatu hari rahasianya itu sampai terbongkar. Karena memang iblis berusaha hancurkan Simpson. Terbongkarlah rahasianya. Jadi pada saat rambutnya dicukur pun dia gak tahu, dia sudah serahkan semuanya. Dia enjoy hidup sembrono. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Simpson gak sadar kekuatannya sudah hilang dari dia. Firman Tuhan katakan dia itu gak sadar, tidak tahu kalau roh Allah sudah meninggalkan dia. Jadi dia percaya, seperti yang sudah-sudah maka aku akan mematahkan rantai ini. Gak bisa, roh Allah sudah gak ada lagi sama dia. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan Simpson? Dia jadi tawanan, hidupnya langsung drop.
Jadi tawanan, matanya dicungkil, dan di situ dia mulai mengalami pertobatan. Rambutnya tumbuh kembali, dan akhirnya saudara, dia bisa pulih kekuatannya. Tapi setelah up and down. Saudara bayangkan, kalau kereta cepat itu 350 kilo per jam, saudara sudah duduk di dalam naik, ini 350. Terus tiba-tiba iseng nih masinisnya, ayo turunin ke 100 dong. Terpental loh semuanya. Turunin ke 200 dong, terpental itu penumpangnya semuanya. Gak boleh kan? Maksimal down, hancur. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita gak bisa seperti itu. Kita harus begini. Jangan sudah maksimal down. Amin saudara. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah dan tantangan. Banyak anak Tuhan berpikir konsepnya salah. Kalau ikut Tuhan itu comfort zone, nyaman. Saudara, tapi Tuhan menjanjikan penyertaannya untuk melewati semua tantangan dan masalah saudara. Firman Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, sampai kepada kesudahannya. Di sini contohnya Elia. Nabi Elia ini luar biasa loh. 1 Raja-Raja 17 kalau saudara baca. Elia itu dikasih sama Tuhan otoritas. Sehingga waktu Elia bilang, hujan tidak akan turun. Hujan akan turun kalau aku mengatakannya. Keren kan? Bayangin kalau saudara di sini ada yang punya kuasa kayak begitu. Waduh. Semua media pasti wawancara itu, datang. Semua TV datang. Pak, gimana nih Pak caranya bisa nurunkan hujan, nyetop hujan, datangkan hujan. Pasti saudara terkenal. Nah, Elia itu saudara waktu diutus Tuhan kasih otoritas, dia sentikan hujan. Saat itu juga Tuhan habis itu bicara sama dia, Elia, kamu ngungsi ya ke Sungai Kerit. Nah, bayangin lah, kalau misalnya seperti tadi pemimpin pujian imam musik di sini. Mimpin pujian luar biasa habis KKR gitu kan. Wah, mungkin katakanlah ya kita dalam iman ya, visi ribuan orang tempat ini. Bervisi ribuan orang. KKR depan ribuan orang. Tiba-tiba habis itu Tuhan bilang, hari ini juga aku utus kamu ke pedalaman ya. Mungkin akan kaget. Tuhan, aku baru KKR di hadapan ribuan orang. Kenapa tiba-tiba ke pedalaman? Saudara lihat, Elia. Dia harus mengungsi Sungai Kerit. Dia dipelihara burung gagak. Dikirim makanan. Dan saudara setelah berapa lama, dia taat, dia lakuin. Setelah berapa lama, Sungai Keritnya habis airnya. Karena apa? Karena dia juga yang menghentikan hujan. Seharusnya dia bisa, waduh Tuhan, aku nyetop hujan, sungainya jadi kering. Sudah aku jadikan hujan aja supaya penuh lagi sungainya. Enggak, dia taat. Iya, kering airnya. Tuhan bilang, engkau pindah sekarang ke janda di Sarfat. Saudara lihat nih, waktu dia pindah ke janda di Sarfat, hidupnya semakin nyaman enggak? Enggak juga. Ketemu janda di Sarfat, dia tanya sama janda di Sarfat itu, kamu punya apa? Aku lapar, aku mau makan. Maaf, aku gak ada bahan lagi. Bahannya sudah habis. Tepung minyak cuma ada segini. Ini pun kalau kita masak, habis ini kita makan, habis itu kami mati, gak ada lagi. Nah, Elia saat itu, karena dia nabi, dia bilang, udah buat aja buat aku dulu. Habis itu buat kamu. Gimana caranya? Saudara baca gak firman Tuhan itu? Janda tuh bilang, kalau dia bikin buat dia, sama anak-anaknya mati dia habis itu, gak ada bahan lagi. Tapi Elia bilang, bikinlah buat aku dulu. Mikir kan jandanya, wah kalau aku bikin buat kamu, gak cukup dong buat aku sama anak-anakku. Tapi dia taat, dia lakukan. Dan Elia bilang, minyak, tepung gak akan habis-habis. Dan saudara, janda itu terpelihara hidupnya, mujizat terjadi, tidak habis-habis. Dan bahkan waktu anaknya janda di Sarfat itu mati, Elia menghidupkannya. Saudara tahu pesan Tuhan di sini, yaitu pada saat kita dituntun Tuhan berjalan dari satu, kesannya ini masalah ya, satu problem ke problem lain. Sungai Kerit itu banyak orang Kristen bilang, Pak saya sedang di Sungai Kerit hari ini. Berarti kamu sedang dalam pemeliharaan Tuhan dong, iya enggak? Tanpa pemeliharaan Tuhan Sungai Kerit mati. Tapi saya sedang di Sungai Kerit, bersyukur. Karena Tuhan masih pelihara dengan cara yang ajaib. Ada burung gagak yang kirim makanan, masih ada air di situ. Tapi Tuhan punya purpose. Waktu kita berjalan ke Sarfat, ternyata Tuhan itu memelihara kehidupan janda di Sarfat. Saudara baca. Janda di Sarfat itu dipelihara sama Tuhan. Dengan cara, Elia kamu pergi ke sana.
Dan pada akhirnya tujuannya Tuhan adalah, yaitu Tuhan menghapuskan Nabi Baal dari seluruh Israel. Itulah cara Tuhan melihara Elia untuk menggenapi rencana Tuhan. Nabi Baal 450 orang dihapuskan dengan mujizat. Jadi kalau hari ini ada orang bilang, Pak, saya ini sedang di Sungai Kerit. Ya habis ini kamu akan mengalami banyak mujizat juga. Kalau kamu diutus Tuhan untuk seperti kejanda di Sarfat, kamu akan melakukan banyak perkara besar di sana. Bahkan kamu akan membangkitkan orang mati. Tapi masih ada tujuan Tuhan yang lain lebih besar dalam hidupmu. Nabi-nabi Baal dimusnahkan dari Israel. Jadi hari ini saudara, dimanapun posisi Anda berjalan dalam panggilan ilahi, jangan berhenti, jangan stop. Walaupun di Sungai Kerit, bersyukur Sungai Kerit. Habis ini Tuhan akan tuntun saudara masuk dalam mujizat demi mujizat, anugerah demi anugerah. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Nomor 7, seringkali anak Tuhan sering bilang, Pak, saya nggak sempurna. Saya tunggu nanti kalau saya sudah sempurna. Tunggu berapa tahun lagi saya mau lakukan ini. Ini konteks khusus, misalnya ada orang-orang terpanggil melayani. Tunggu nanti Pak, kalau saya sudah settle. Sekarang saya belum settle. Nanti kalau saya sudah sempurna, kalau saya sudah mampu. Saudara, Tuhan menggunakan orang tidak sempurna untuk melakukan pekerjaannya yang sempurna. Katakan amin. Saudara lihat, karena itu dalam pelayanan ini kita tidak mencari orang-orang sempurna. Tuhan gak pernah nyari orang sempurna. Tuhan cari orang-orang yang punya hati, yang mau. Itu lebih penting. 1 Korintus 1 ayat 26. Ini Rasul Paulus katakan, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti. Wah Pak, saya ini gak ada artinya. Apa kata firman Tuhan? Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Rasul Paulus ini saudara kurang dalam tanda kutip brengsek apa? Dia bunuhin pengikut Kristus. Stefanus itu mati di depannya dia. Dan dia setuju, namanya waktu itu masih Saulus. Lalu habis itu dia kejar dengan hati yang berkobar-kobar. Kalau saudara baca firman Tuhan, Paulus itu ngejarin pengikut Kristus dengan hati yang berkobar-kobar. Bayangin, semangat banget. Kejarin pengikut Kristus, bunuh. Suatu hari tengah jalan dia ketemu dengan Kristus, ketemu dengan Yesus, sehingga matanya buta. Yesus bilang, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kurang jahat apa saudara? Kalau misalnya dia bilang, makanya karena itu dalam banyak kitabnya dia bilang, saya ini paling gak layak, karena saya ini bunuhin pengikut Kristus. Tapi Tuhan jadikan dia salah satu rasul yang luar biasa, menulis banyak kitab. Dan bahkan di dalam 2 Timotius 4, dia berani katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Mengakhiri dengan baik. Dia rasul yang tahu bahwa dia telah melakukan panggilannya. Dan dia tahu dia mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Dan dia tahu saatnya waktu pertandingannya akan berakhir. Saudara baca di 2 Timotius 4 tentang Paulus. Nah, luar biasa kan? Kalau hari ini masih ada di antara kita berpikir, I'm not the right person. Saya nggak bisa, saya biasa-biasa aja. Aku belum sempurna, tinggalkan itu. Tuhan nggak nyari yang sempurna. Tuhan nyari hati yang mau. Nah, saya undang imam musik pujian untuk maju ke depan. Kita akan masuk perjamuan kudus bersama-sama. Saudara, yang terakhir adalah kita belajar dari Yesus. Yesus ini 100% manusia, 100% Allah.
berproses sama dengan seperti kita berproses. Dan Yesus dicobai, puasa 40 hari, Yesus itu dicobai. Dan saudara, waktu dicobai, iblis bahkan pakai ayat-ayat Alkitab. Iblis pakai Mazmur 91 mencoba Yesus. Saudara tahu, di Matius 4 dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, Yesus itu bukan dari pakai kuasa, pakai mujizat, pakai hikmatnya, pakai pengalaman. Yesus enggak, Yesus jawab berdasarkan pakai ayat Alkitab, pakai firman Tuhan. Yesus katakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini di Ulangan 8 ayat 3, saudara. Dia pakai. Karena itu saya mengajak kita semua, pengikut Kristus, hamba-hamba Tuhan tempat ini, gali terus firman Tuhan. Saudara punya masalah menghadapi panggilan saudara, menghadapi pergumulan saudara, pakai firman Tuhan. Saudara punya masalah, kenapa kok aku rasanya kalah? Saudara pakai ayat firman Tuhan. Kita lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Itu firman Tuhan. Saudara takut, firman Tuhan katakan, jangan takut, do not fear. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Saudara ngelihat impossible, mustahil Pak. Saudara ingat firman Tuhan, katakan tidak ada mustahil bagi Allah. Tidak ada mustahil, tidak ada mustahil. Katakan terus. Jadi waktu Yesus dicobai lagi yang kedua kalinya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari bumbungan bait Allah. Karena firman Tuhan katakan, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis mulai pakai ayat Alkitab nih. Di pencobaan yang kedua, dia pakai Mazmur 91. Yesus jawab lagi pakai ayat Alkitab. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu di Ulangan juga, kitab Ulangan ada. Sampai pencobaan yang ketiga, Yesus pakai firman Allah, konsisten. Saudara, hari ini saya nggak tahu pergumulan Anda apa. Pergumulan saudara apa? Saya percaya kita semua sedang berjalan dalam panggilan ilahi. Sekarang pertanyaannya adalah, saudara ingin maksimal nggak? Saudara didesain untuk 350 km per jam. Dan saya yakin saudara nggak mau berjalan kecepatan 100 km per jam. Amin. Saudara mau maksimal, saudara belajar dari tokoh-tokoh Alkitab nih, bahkan dari Yesus. Ada firman Tuhan, Tuhan sediakan. Kalau saudara nggak tahu cara menghadapinya, pakai firman Tuhan, berdoa. Dan saya juga berdoa agar hari ini kita semua, kita maju terus dalam panggilan ilahinya kita. Kita memenangkan panggilan ini, saudara. Dan bahkan pada saatnya kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik, saudara. Dengan sempurna. Amin, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terus berkarya ya Roh Kudus, nyatakan isi hati Tuhan bagi setiap daripada kami. Hamba-Mu berdoa supaya setiap daripada kami di tempat ini, hari-hari ini kami boleh mendengar suara Tuhan lebih lagi. Kami boleh satu frekuensi dengan Tuhan. Dan kami boleh mengenal lebih lagi panggilan kami, panggilan kudus, panggilan ilahi. Dan kami berjalan di dalamnya secara penuh. Kami mau maksimal ya Tuhan. Kami gak mau setengah-setengah. Kami gak mau terlambat. Kami gak mau tertinggal. Kami mau Tuhan maksimal dalam setiap panggilan Tuhan percayakan bagi kami. Karena Engkau menciptakan kami dahsyat. Engkau menciptakan kami dengan ajaib. Ada potensi ilahi. Bahkan ada otoritas, ada pengurapan, ada kuasa Allah. Bahkan bagi setiap daripada kita yang hari ini belum pernah saudara merasa, saya belum pernah Pak mempraktekkan kuasa Allah dalam hidup saya. Saudara, mulai hari ini saudara belajar mempraktekkan kuasa Allah dalam hidup Anda. Doakan orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Doakan suami, istri, anak-anakmu. Tumpang tangan atas mereka. Yang lemah engkau doakan supaya kuat. Yang sakit engkau doakan supaya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau engkau melihat orang-orang mengalami pergumulan, saudara datang samperin dia. Saudara bagikan Injil Kristus, saudara bagikan kasih Kristus, dan saudara doakan. Dan biar pengurapan Allah atas saudara bekerja atas orang itu dan mengubahkan. Saya percaya
Tuhan taruh sesuatu di hati saudara saat ini, sadar atau tidak sadar saudara. Dan itu akan mengubahkan kita kalau kita meresponinya. Responi hari ini, responi hari ini. Engkau akan melihat tahun 2024. Bukan perkara-perkara biasa yang akan kau lihat, tapi perkara-perkara yang luar biasa akan kau lihat. Karena kita diciptakan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan dan Engkau sendiri, sehidangan dan Engkau. Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu. Saudara, akui tubuh dan darah Kristus. Hanya darah Yesus yang bisa menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Akui setiap dosa-dosa yang belum kita akui. Dan akui tubuh Kristus yang dihancurkan, diremukkan, supaya saudara dan saya hari ini, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang sakit disembuhkan. Kristus telah menanggung semuanya di kayu salib dengan tubuhnya dihancurkan, supaya hari ini engkau punya tubuh yang sehat, engkau punya tubuh yang berkemenangan, engkau punya masa depan, engkau punya anugerah. Kalau engkau mengalami pergumulan tentang itu, engkau lihat dipandang Yesus, engkau ingat tubuhnya dihancurkan, dan engkau pegang Yesus, tubuhmu dihancurkan, supaya hari ini aku beroleh tubuh yang sehat dan tubuh yang baru daripada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk perjamuan kudus dengan ucapan syukur. Terima kasih. Berkati setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dibagikan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, sudah menerima segala anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara, semua sudah mendapatkan roti dan anggur. Kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi untuk menghormati Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan bersama-sama tinggi-tinggi saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Naikkan syukur pada Tuhan untuk tubuh dan Terima darahnya. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini We thank you Lord. Engkau yang lelah, Terima kasih. Engkau yang terbelenggu dilepaskan dan dikuatkan. Engkau yang lemah dikuatkan. Biar hari ini engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati setiap orang kita. Ada kuasa dan perjanjian kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih, kami bangga kami boleh sehidangan dengan Engkau Tuhan. Biarlah setiap kali kami lakukan ini, kami memperingati apa yang Engkau kerjakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, boleh bersama katakan amin. Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita yang diberkati pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan syukur Bapak Ibu. Persembahan boleh dilakukan dengan scan QR yang sudah ada di layar Bapak Ibu, atau lewat kantong-kantong persembahan yang dijalankan. Bapak Ibu Saudara, untuk mempersingkat waktu, kita akan saksikan LPG News untuk kegiatan kita 1 minggu ke depan. God bless you. Shalom, puji Tuhan saudara, selamat hari Minggu. Wah, kita sudah sampai di bulan Maret di 2024. Penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan terus terjadi kepada hidup kita. Bersama saya Fatigia, mari kita saksikan LPG News. Saudara, ada 2 kegiatan doa di GB LPG. Ada menara doa dan ibadah life transformation. Untuk informasinya, saudara lihat di layar. Saudara, kami mengundang untuk saudara bisa bersama-sama dengan kami belajar firman Tuhan melalui Bible Study yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Untuk infonya, saudara bisa lihat di layar. Ini info yang sangat menarik buat kamu anak-anak muda, bahkan yang berjiwa muda. Di gereja ini GBLPG ada ibadah pemuda yang kita beri nama YDJ atau Young Disciple of Jesus. Setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Untuk informasinya, saudara bisa lihat di layar. Oh iya, buat teman-teman Bapak Ibu Saudara yang belum memfollow Instagram YDJ, ada di layar ini saudara. Yuk lihat.
Saudara, kita membuka audisi imam musik bagi Bapak Ibu Saudara yang punya talenta menari, lalu menyanyi, lalu bermain musik. Yuk bersama-sama bergabung bersama kita untuk melayani Tuhan Raja segala raja. Ada worship leader, ada singer dan pemusik. Khusus buat Bapak Ibu Saudara yang bisa bermain piano dan drum. Ingat, pria dan wanita di semua umur. Untuk informasinya, teman-teman, saudara bisa menghubungi Kak Jerio. Bahkan yang luar biasa saudara, kita membuka selebar-lebarnya bagi Bapak Ibu Saudara yang mencintai anak-anak, bahkan remaja. Yuk bergabung bersama kami melayani di LPG Kids. Ada guru sekolah minggu, ada pemusik, ada content creator, bahkan saudara ada pembina GC Junior Church. Untuk informasinya atau Bapak Ibu yang mau daftar, yuk hubungi Kak Esther atau bisa menghubungi call center LPG Ministry. Saudara, gereja ini memiliki program OTA, yaitu orang tua asuh. Untuk informasinya atau detailnya saudara bisa menghubungi call center kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami di Community of Love, yaitu kita beri nama Cool. Untuk informasi dan wilayahnya atau gembala Coolnya, saudara bisa melihat di layar. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa scan QR yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Untuk pengumuman tambahan, saudara bisa lihat di layar. Puji nama Tuhan, ibadah sore perdana LPG Ministry atau yang kedepannya kita akan sebut dengan sebutan Sunday Worship akan segera dimulai. Di minggu kedua bulan Maret tanggal 10 Maret 2024 pukul 4:30 sore. Sekali lagi pukul 4:30 sore. Dan ibadah sore perdana atau Sunday Worship ini akan dilayani oleh Michael Panjaitan. Media sosial LPG Ministry, ayo di follow. Ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Saudara bisa search di LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede. Oh iya, bahkan saudara akan sangat diberkati melalui renungan harian yang selalu update setiap harinya. Berikut informasinya. Demikian pengumuman minggu ini, saya Fatigea, pamit undur dari hadapan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Pulihkan hidupku, pulihkan aku Tuhan. Sekali lagi kami ingin menekankan bahwa mulai minggu depan itu ibadah sore jam 4:30 di tempat ini Bapak Ibu. Jadi kalau bisa bukan kita mau pindahkan jemaat dari pagi ke sore Bapak Ibu Saudara. Tujuannya adalah Bapak Ibu bantu kita sama-sama untuk informasikan ke jemaat-jemaat yang lain yang saudara kenal yang belum beribadah supaya bisa ibadah sore. Yang percaya, yang mau katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua pengumuman tambahan adalah tanggal 30 Maret itu ibadah Padang untuk anak-anak YDJ dan JC. Itu kita buat di Cibubur ya, di Wiladatika Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi tanggal 30 Maret itu hari Sabtu jam 8 pagi sudah kumpul, lalu acaranya pergi ke Wiladatika. Itu ya ibadah Padang sama-sama. Jadi orang tua mohon izinkan untuk tanggal 30 anak-anaknya bisa diizinkan untuk pergi sama-sama. Dan juga mungkin saudara-saudara atau ponakannya, tetangganya diajak juga supaya bisa gabung. Daftar ke Kak Sarah ya, sudah tahu lah Kak Sarah yang mana ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan saksikan perform dari anak-anak sekolah minggu kita. Tuhan memberkati.
rencanamu. Yes, puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Yuk. Kita doakan anak-anak kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ayo nyanyi lagi yuk anak-anak. Selamanya. Yuk nyanyi lagi. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita doakan sama-sama Bapak Ibu. Kita arahkan tangan kita, harapan terbaik. Mungkin saya nggak akan doakan tumpang tangan satu-satu, tapi saya percaya tumpang tangannya kita semua sebagai orang tua, sebagai keluarga kerajaan Allah, ini akan memberikan dampak yang terbaik buat anak-anak kita. Mari kita berdoa. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kami tahu Engkau ada di sini. Engkau cinta anak-anak Tuhan. Engkau suka Tuhan dengan semua yang dipersembahkan oleh anak-anak ini hari ini. Kami berdoa Tuhan hari ini, kiranya teruna-terunamu ini Tuhan, hari ini Engkau lawat dengan perkenanan Tuhan, dengan pengurapan, dengan penyertaan-Mu Tuhan atas setiap daripada mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka masa depan yang gilang gemilang. Engkau jadikan mereka seperti Yusuf di akhir zaman, Daniel di akhir zaman. Buat mereka berhasil dalam masa muda, masa kanak-kanak mereka. Tuhan, pakai mereka sejak masa muda mereka bertumbuh dengan luar biasa dalam anugerah Tuhan. Berkati orang tuanya, berikan mereka lingkungan yang baik untuk bertumbuh, lingkungan yang diberkati, orang tua diberkati, juga sekolah mereka diberkati, pendidikannya diberkati ya Tuhan. Tuhan tuntun langkah mereka supaya mereka menjadi milik Tuhan, orang-orang yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu buat mereka semua anak-anak kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai, memanggil mereka, dan Engkau taruhkan panggilan-panggilan ilahi dalam hidup mereka yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Yang ulang tahun di bulan ini siapa saudara? Ada nggak? Ada yang ulang tahun gak di bulan ini? Maret. Mau doain? Maju aja ke sini yuk. Maju ke sini yuk. Yang ulang tahun maju di sini. Iya. Ayo. Oh ulang tahun ya? Bulan Maret ya? Wah. Siapa lagi? Bapak Ibu ada yang ulang tahun di bulan Maret? Hati. Bapak Ibu ada yang ulang tahun di bulan Maret? Silakan. Ayo Bu, silakan. Jangan malu-malu dong. Happy birthday. Yo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Yang ulang tahun, Ibu ulang tahun. Happy birthday. Ulang tahun mana? You guys. Iya. Happy birthday, happy birthday, you guys. Yuk kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Seperti kata firman-Mu Tuhan, Engkau memberikan pada kami tahun-tahun usia-usia kejayaan bersama Tuhan. Biar hari ini Tuhan, untuk saudara-saudari kami dan anak-anak kami Tuhan, yang berulang tahun di bulan Maret, kami berdoa supaya Tuhan berikan ulang tahun yang spesial buat mereka di bulan Maret. Dalam nama Tuhan Yesus, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan berikan, Tuhan taruhkan buat mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, supaya
di bulan Maret ini saat mereka berulang tahun, ada hal yang daripada Tuhan secara spesial Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai mereka di tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Engkau memberkati setiap apa yang Engkau percayakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, dan Engkau sendiri Tuhan yang akan menuntun langkah mereka dalam tahun usia yang selanjutnya dan tahun-tahun ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Selamat ulang tahun. Bapak Ibu, saya mau sampaikan sedikit lagi sebelum kita pulang. Saya dengan pengurus sedang memikirkan dalam mungkin bulan ini atau bulan ke depan itu akan ada apa tuh istilahnya? Cek. Kan biasanya kita itu suka cek ini ya, gula, kolesterol, apa itu? Gula, kolesterol, apa? Asam urat, tensi, ya. Nah, kalau itu dilakukan di tempat ini, Bapak Ibu oke nggak? Ada yang oke, ada yang bilang oke, banyak oke. Tapi ada yang nggak setuju kali ya. Kita akan lakukan di tempat ini. Ya, kita sedang lakukan, sedang pikirkan, dan buat jemaat tempat ini tidak perlu bayar, ya. Karena saya percaya ada dukungan dari sahabat-sahabat ilahi yang akan mendukung ini supaya bisa berjalan. Tapi ini semua dari kita untuk kita. Karena saya pikir ya itu sekarang kan menjadi kebutuhan yang tanpa kita ketahui ya. Dan itu baik buat kita lakukan. Jadi ya kita dukung agenda ini, doakan ya Bapak Ibu. Kalau ini nanti sudah jadi kita akan atur teknisnya seperti apa. Tapi secara rutin kita lakukan supaya sebagai bagian dari bentuk pelayanan jemaat ya dari kita ya. Bapak Ibu nggak perlu kemana-mana. Kalau sekedar kepengen tahu gula darah saya berapa, kolesterol saya berapa, asam urat berapa, tensi gimana, Bapak Ibu bisa di tempat ini kita lakukan sama-sama. Amin. Oke, kita bersatu dalam doa, kita akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk perkenanan-Mu atas setiap daripada kami. Kami merasakan kehadiran-Mu, hadirat-Mu. Teruskan karya-Mu di tengah-tengah kami. Bagi setiap pribadi demi pribadi, suami, istri, anak-anak, orang tua. Biar kami terus berjalan dalam panggilan ilahi, mengenapi rancangan ilahi. Dan kami Tuhan hidup berkemenangan di dalam Engkau. Tuhan, sertai kami, hentar kami pulang dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan hati ibadah Tuhan, angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persetujuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita sekalian di awan permai, dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. God bless you.